Ya. 1, 2, 3. Yuk, Udah mulai? udah, Udah bisa dimulai? udah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit menggunakan Framework COBIT 2019. Di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami ada Ahmad Haikal, Andika Juliano, Dana Febri Rodiana, Muara Firdaus, dan saya Trey Raini. Oke, langsung untuk masuk di bab pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muara II merupakan rumah sakit kelas B dan telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit. Hal ini menjadi tanggung jawab subbagian SIMRS yang secara formal tercantum dalam struktur organisasi RSUD Muara II. Sistem informasi manajemen RS Muara II didukung oleh teknologi informasi berupa infrastruktur, perangkat komputasi, server, jaringan, dan sistem aplikasi database. Sistem aplikasi yang digunakan hanya terbatas pada lingkup sistem pelayanan kesehatan pasien. Next. Dalam rangka untuk mengetahui seberapa jauh fungsi sistem informasi yang sudah ada pada RSUD Muara II, maka dibutuhkan suatu audit dari sistem informasi tersebut. Audit adalah pengujian yang independen, objektif, dan mahir atas seperangkat laporan keuangan dari suatu perusahaan berserta dengan semua bukti penting yang mendukungnya. Next. Proses bisnis pelayanan RSUD Muara II secara umum sistem informasi rumah sakit harus selaras dengan bisnis utama dari rumah sakit itu sendiri, terutama untuk informasi riwayat kesehatan pasien atau rekam medis tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Informasi kegiatan operasional termasuk informasi sumber daya, material, dan alat kesehatan lainnya. Keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi informasi, tapi juga pada faktor lain seperti proses bisnis, manajemen perubahan, dan tata kelola TI. Karena bukan hanya sekedar teknologi, tapi juga merupakan kerangka komprehensif sistem informasi rumah sakit. Selanjutnya untuk tujuan dan juga ruang lingkup akan dilanjutkan oleh Febri Rodiana. Silakan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya mendapatkan hasil yang objektif terhadap hasil pemeriksaan keuangan perusahaan. Yang kedua, menilai level capability yang ada pada RSUD Muara II. Next. Ruang lingkupnya. Dalam ruang lingkup tugas mini paper ini, penulis membatasi sistem informasi, kemampuan teknis SDM pada RSUD Muara II. Objek observasi dan penelitian yaitu RSUD Muara II. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah metodologi penelitian yang akan dijabarkan oleh Muara Firdaus. Baik, terima kasih untuk Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di sini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif atau dikenal dengan metode survei. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya. Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara perhitungan statistik, yaitu dengan menggunakan rumus Lopin. Rumus tersebut digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya, yaitu sebanyak 50 responden. Menurut Sugiono 2017, untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 5%. Berikut rumus dari Slopin.
N untuk mencari ukuran sampel N kecil, N besar ukuran populasi dibagi buka kurung 1 tambah buka kurung lagi ukuran populasi dikali pelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir, kemudian dia kuadratkan. Selanjutnya, berdasarkan rumus Slovin, maka besarnya penarikan jumlah sampel penelitian adalah N, hasilnya itu adalah 4N. N sama dengan 44. Maka besar sampel pada penelitian ini sebanyak 44. Peneliti bulatkan ke atas menjadi 50 pengguna yang akan dijadikan 50 yang dijadikan responden. Baik, selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, untuk hasil penelitian dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Haikal. Baik, terima kasih. Hasil penelitian dan pembahasan. Karakteristik responden. Waktu yang digunakan untuk menyebar kuesioner sampai dengan kuesioner terkumpul kurang lebih 4 minggu. Yaitu mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023. Keseluruhan kuesioner telah diisi lengkap dan dapat digunakan oleh peneliti. Total responder yang digunakan adalah sebanyak 50 responden. Data karakteristik responden dapat dilihat pada tabel secara komprehensif sebagai berikut di bawah. Next, Mbak. Nah, analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem informasi yang sudah berjalan di RSUD Muara II berdasarkan hasil suara responden terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dijelaskan oleh bab sebelumnya. Hasil deskriptif dapat disajikan sebagai berikut. 1. Evaluate, direct, and monitor atau EDM. Sebentar. Data evaluate, direct, and monitor yang diperoleh melalui kuesioner yang terdiri dari 7 item pertanyaan dengan jumlah responden 50 orang. Ada 5 alternatif jawaban di mana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Dapat dihasilkan suara seperti tabel 2. Next. Nah, dalam bentuk grafik histogram pada semua tabel, semua variabel pertanyaan dapat dihasil seperti gambar berikut. Dari histogram gambar 2 di atas menjelaskan kategori penilaian berdasarkan masing-masing indikator pertanyaan. Dapat diinformasikan sebagai berikut. Untuk indikator EDM 1, hasil pertanyaan kategori penilaian level 10, 0, level 1, 0, level 2, 2, level 3, 3, level 4, 10, dan level 5, 35 responden. Yang kedua, untuk indikator EDM 2, hasil pertanyaan kategori penilaian level 10, level 10, 0, level 1, 0, level 2, 1, level 3, 3, level 4, 2, 1, dan level 5, 25 responden. Yang ketiga, untuk indikator EDM hasil pertanyaan kategori penilaian level 0, 0, level 1, 0, level 2, 2, level 3, 3, level 4, 16, dan level 5, 20. Dan level 5, 28 responden. Untuk yang keempat, indikator EDM 4 hasil pertanyaan kategori penilaian level 00, level 00, level 10, level 20, level 35, level 4, 11, dan level 3, level 5, 34 responden. 5. Indikator EDM 5 hasil pertanyaan kategori penilaian level 00, level 10, level 1, level 20, level 33, level 4, 11, dan level 5, 36 responden. Yang berikutnya EDM 6 hasil pertanyaan kategori penilaian level 00, level 1, 0, level 2, 2, level 3, 3, level 4, 10, dan level 5, 35 responden.
Untuk EDM 7 hasil pertanyaan kategori penilaian level 00, level 10, level 21, level 33, level 4 12, dan level 5 34 responden. Dalam dalam bentuk grafik histogram berdasarkan skor penilaian, variabel pertanyaan dapat digambarkan di bawah. Dari histogram 3 di atas menjelaskan kategori penilaian berdasarkan keseluruhan indikator pertanyaan. Dapatkan informasi sebagai berikut. Untuk kategori level 10, hasil total keseluruhan 0 responden. Untuk kategori level 1, hasil total keseluruhan 0 responden. Untuk kategori level 2, hasil total keseluruhan 9 responden. Kategori 3, hasil total keseluruhan 23 responden. Kategori 4, hasil keseluruhan adalah 91 responden. Kategori 5, level 5 itu hasil total keseluruhan 270 responden. Dalam bentuk grafik histogram berdasarkan skor bobot rata-rata didapatkan sebagai berikut. Gambar 4 histogram di atas menjelaskan kategori penilaian rata-rata keseluruhan berdasarkan masing-masing indikator pertanyaan. NDM 1 memiliki nilai rata-rata keseluruhan yaitu 2,6. NDM 2 nilai rata-rata keseluruhan yaitu 3,90. NDM 3 skor nilai rata-rata keseluruhan yaitu 3,58. NDM 4 skor nilai rata-rata keseluruhan yaitu 4,08. NDM 5 skor nilai rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 4,6. NDM 6 skor nilai rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 3,06. NDM 7 skor nilai rata keseluruhan yaitu 3,78. Maka dapat disimpulkan untuk variabel DM rata-rata nilai tertinggi dapat pada indikator NDM 4 dan NDM 5 dengan nilai rata-rata nilai 4,08 dan terendah yaitu pada indikator NDM 1 dengan nilai rata-rata 2,06. Selanjutnya, next. Alignment Plan and Organize atau APO dapat diimplementasi pada variabel Alignment Plan and Organize yang diperoleh melalui kuesioner yang terdiri dari 4 item pertanyaan dengan jumlah responden 50 orang. Ada 5 alternatif jawaban di mana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Dapat dihasilkan suara sebagai tabel berikut. Next. Dari bentuk grafik seragam pada semua tabel pertanyaan dapat dihasilkan pada gambar grafik untuk indikator APO 1 pertanyaan kategori level 0, level 1 0, level 2 0, level 3 3, level 4 18 dan level 5 29 responden. Yang kedua itu level 0 1 0, level 2 1, level 3 2, level 4 16 dan level 5 31 responden. Yang ketiga, level 1 0, level 2 1, level 3 2, level 4 21, level 5 26 responden. Yang keempat, level 1 0, level 2 0, level 3 5, level 4 11, level 5 3 4 responden. Dalam bentuk grafis histogram berdasarkan skor penilaian variabel dapat digambarkan sebagai berikut grafik dari histogram menjelaskan kategori penilaian berdasarkan keseluruhan indikator pertanyaan informasi sebagai berikut. Untuk kategori level 0, hasil total keseluruhan 0 responden, level 1, 0 responden, level 2 itu 2 responden, level 3 12, level 4 64, 66, level 5 120. Nah, dari keseluruhan, maka dapat penilaian rata-rata sebagai berikut. APO 1 nilai rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 2,52. APO 2 yaitu 3,34, APO 3 3,84, APO 4 3,18. Maka dapat disimpulkan variabel total APO rata-rata nilai tertinggi dapat
didapatkan pada indikator APO 4 dan rata-rata nilai 3,84 dan terendah yaitu pada indikator APO 3 dengan nilai rata-rata 2,52. Lanjut, next. Will accurate and implement atau by yang diperoleh oleh kuesioner yang terdiri dari 3 item pertanyaan dengan jumlah responden 50 orang. Ada 5 alternatif jawaban di mana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Next. Dari diagram di atas menjelaskan kategori penilaian berdasarkan masing-masing, yaitu B1 level 00, level 10, level 20, level 35, level 4 16 dan level 5 29. B2 level 00, level 10, level 20, level 34, level 4 18 dan level 5 28 responden. Level 3 level 00, level 10, level 20, level 34, level 4 18 dan level 5 28 responden. Ya, dari gambar histogram di atas tersebut menjelaskan indikator pernyataan berdasarkan keseluruhan indikator pertanyaan dapat diinformasi sebagai berikut. Kategori level 0 hasil total keseluruhan 0 responden. Hasil 1 level 1 hasil total keseluruhan 0 responden. Level 2 0 responden. Level 3 13 responden. Level 4 52 responden. Level 5 85 responden. Nah, dari gambar di atas itu menjelaskan kategori penilaian rata-rata dengan berdasarkan masing-masing indikator. Nah, by 1 nilai rata-ratanya yaitu sebesar 2,88, by 2 rata-ratanya 2,38, by 3 nilai rata-ratanya 3,28. Maka dapat disimpulkan variabel by rata-rata nilai tertinggi dapat pada indikator by 3 dengan nilai rata-rata 3,28 dan terendah yaitu pada indikator by 2 dengan nilai rata-rata 2,38. Next. Monitoring, Evaluate, and Access atau MEA. Data implementasi pada variabel monitoring, evaluate, dan access yang diperoleh melalui kuesioner terdiri dari 2 item pertanyaan dengan jumlah responden 50 orang. Ada 5 alternatif jawaban di mana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Dapat hasil suara pada tabel berikut. Next. Dari gambar histogram 14 menjelaskan kategori penilaian berdasarkan masing-masing indikator pernyataan pada informasi tersebut. Untuk indikator MEA 1, hasil pertanyaan kategori level 00, level 10, level 20, level 34, level 4 15, dan level 5 31 responden. Untuk indikator MEA 2, hasil pertanyaan kategori nilai level 00, level 10, level 20, level 32, level 4 16, level 5 32 responden. Nah, dari histogram di atas dapat menjelaskan kategori penilaian berdasarkan keseluruhan indikator pernyataan dapat diinformasikan sebagai berikut. Kategori level 0 hasil total keseluruhan responden 0 responden, level 1 0 responden, level 2 0 responden, level 3 6 responden, level 4 31 responden, level 5 63 responden. Dalam bentuk grafik histogram berdasarkan skor bobot rata-rata dapat digambarkan sebagai berikut. Ini untuk indikator MEA 1 skor nilai rata-rata keseluruhan yaitu 2,94. Untuk indikator MEA 2 skor nilai rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 1,64. Maka dapat disimpulkan untuk variabel MEA rata-rata nilai tertinggi didapatkan pada indikator MEA 1 dan nilai rata-rata 2,94 dan terendah yaitu pada indikator MEA dengan nilai rata-rata 1,64. Next.
Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada Triegi Anggriani. Oke, untuk waktunya terima kasih kepada Mas Haikal. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh Andika Juliana. Silakan. Baik, terima kasih atas moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa variabel COVID-19 yang dimana menggunakan 5 variabel dapat disimpulkan bahwa penerapan berdasarkan rumus jangkauan dan didapatkan skor nilai akhir sebesar 4,60 berdasarkan nilai secara keseluruhan bahwa penggunaan sistem informasi yang ada di RSUD Muara II dapat dikatakan efektif. Ini dikarenakan nilainya mencapai 3,08 berada pada range 3,3 sampai 5 level kapabilitasnya. Tingkat kapabilitas ini merupakan hasil berupa nilai yang menunjukkan tingkatan dari suatu proses TI yang diperoleh dari proses audit tata kelola TI yang dilakukan. Tingkat kapabilitas ini dapat mengukur sejauh mana tingkat kemampuan dari tata kelola TI suatu perusahaan. Penerapan Formwork COVID 2019 dari hasil yang telah didapatkan dari masing-masing variabel dengan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan gap tingkat kesenjangan, tingkat keefektifan sistem informasi manajemen RSUD Muara II dijelaskan dengan menggunakan analisis kesenjangan atau gap menjelaskan bahwa satu untuk variabel EDM, skor nilai 0,70. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang semakin fokus dalam melayani pelanggan mampu mendorong pada semakin meningkatnya efektivitas penggunaan sistem informasi. Variabel EDM mempengaruhi sorry, mohon maaf, variabel EDM mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi dengan kontribusi sebesar 70%. Kemudian yang kedua, total APO sebesar 0,64. Hal ini berarti bahwa semakin tersedianya data dan informasi serta analisis dalam organisasi, maka semakin meningkat efektivitas penggunaan sistem informasi. Variabel APO mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi dengan kontribusi sebesar 64%. Kemudian yang C, ada BAI, skor BAI, skor nilainya mencapai 0,57. Hal ini bahwa berarti semakin efektif pengelolaan proses operasi atau produksi dalam organisasi, maka semakin meningkat efektivitas penggunaan sistem informasi. Variabel BAI mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi dengan kontribusi sebesar 57%. 57%. Kemudian yang keempat ada MEA, skor nilainya mencapai 0,46. Hal ini berarti bahwa semakin baik aktivitas perencanaan yang dilakukan oleh dengan implementasi praktik-praktik sistem informasi, maka semakin meningkatkan efektivitas penggunaan sistem informasi. Variabel MEA ini juga mempunyai pengaruh yang kurang positif dan tidak terlalu signifikan terhadap penggunaan sistem informasi dengan kontribusi sebesar 46%. Kemudian ada saran, berdasarkan hasil dari kesimpulan yang tadi saya bacakan, maka saran penelitian audit informasi sistem yang ada di RSUD Muara II sebagai berikut. Yang pertama ada skor rata-rata tertinggi yaitu bagian EDM. Ada bagusnya sistem informasi ini ditingkatkan pada bagian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk skor terendah ada pada bagian MEA. Sebaiknya pada bagian ini atau sistem ini diperbaiki variabelnya yang memiliki nilai rendah seperti variabel MEA yang agar dapat ditingkatkan keefektivitasannya. Untuk kemudian variabel yang memiliki nilai tinggi agar dapat dipertahankan dan lebih baik lagi atau ditingkatkan kembali. Kemudian yang kedua, untuk sebagai opsi pilihan lebih baik lagi disarankan untuk menggunakan metode lain agar dapat memberikan solusi pilihan terbaik dari beberapa metode. Kemudian yang terakhir, ada jumlah responden mempengaruhi skor akhir tingkat
keefektifan suatu hasil perhitungan analisa audit sistem informasi. Semakin banyak jumlah responden, maka hasilnya juga semakin memberikan gambaran yang sangat akurat. Baik, itu tadi dari saya kesimpulan dan saran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andika. Oke, terima kasih semuanya dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas presentasi dari kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.